sebelum nonton videonya Abi, jangan lupa klik subscribe yang merah, klik dan tanda jempolnya, tulis komentar di bawah video ini. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita jumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Di channel ini saya akan mengomentari videonya Ustaz Abdul Qadir Jawas yang membahas tentang bid'ah. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Kata Nabi, jauhkan dari kalian setiap perkara-perkara yang berbau agama, karena setiap perkara yang berbau bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Nabi yang menyuruh kita untuk menjauhkan semua perkara yang baru dalam agama. Nabi yang menyuruh kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, jauhkan semua yang perkara yang baru dalam agama ini. Karena Nabi mengatakan setiap yang baru dalam agama adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah sesat. Nabi yang mengatakan semua bid'ah sesat, siapa yang mengatakan? Rasulullah SAW, as-sadiqul masduq. Sekarang mulai orang mengatakan enggak semua bid'ah sesat, ada bid'ah hasanah. Berarti ketika mereka mengatakan ada bid'ah hasanah, mereka mendustakan siapa di sini? Mendustakan Rasulullah SAW. Bukan masalah kecil, masalah besar ini. Mendustakan Rasulullah. Rasul mengatakan kullu bid'atin dhalalah, dia jawab, enggak ya Rasulullah, enggak semuanya sesat. Dia bantah Rasulullah SAW. Enggak boleh. Enggak boleh bantah. Kalau ada ijtihad ulama, ijtihad. Tapi Nabi atas 1000 ulama enggak bisa membantah sabda Nabi SAW. Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang dulu bid'ah ya tetap bid'ah sekarang. Bahas tentang kalimatnya. Yang kedua nanti tentang isi dari ceramahnya, dari hadisnya yang disampaikan. Para pemirsa, rupa-rupanya orang ini, Abdul Qadir Jawas ini tidak paham nahwu shorof, tidak ngerti nahwu shorof. Bacaannya salah, apalagi pemahamannya. Nabi bersabda, iyyakum wa muhdatsatil umuri fa inna kulla muhdatsatin bid'atun. Karena sesungguhnya ada pun ya. Innah tansibul ismah, itu kulla itu isimnya, kulla bid'atin, kulla mudhaf, bid'atin mudhafun ilaih. Jadi mudhaf hukul majer, jarnya dengan kasroh. Kulla bid'atin, bukan kulla bid'atun. Kulla bid'atin yang benar bacanya. Maka sesungguhnya ada pun tiap-tiap sesuatu yang baru, kulla muhdatsatin bid'atun, ialah bid'ah. Khobar dari innah, khobarnya mufrad. Nah, khobarnya rofa'nya dengan dhamma karena isim. Wa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin, dan ini ataf pada inna, ataf pada isimnya inna, wa kulla bid'atin, dan tiap-tiap hal yang dan tiap-tiap sesuatu yang bid'ah, dhalalatun, bukan dibawa kulla bid'atun dhalalatin, fa inna kulla bid'atin dhalalatun, ialah sesat. Dhalalatun ini khobar dari inna.
wa kulla dolalatin, nah, itu atop lagi, dan tiap-tiap sesuatu yang sesat binar kobar ialah di dalam neraka. Ya kalau ndak mondok, ndak ngaji di pesantren, ya ndak bakal ngerti dakwah sorok. Apalagi status Wahabi mengadakan kajian, bukunya terjemahan. Kalau nggak buku terjemahan, laptop, ya laptopnya mati, bingung. Ini ada ustaz. Ulama kiai aswaja itu kalau mengadakan kajian kan pakai kitab kuning, kitab yang tidak ada harkatnya, bacaannya pinter-pinter semua, tidak asbun lagi. Itu dari segi bacaan. Berikut saya akan menanggapi dari isi dari ceramah yang kedua, yaitu tentang maksud dari hadisnya itu. Betul yang dikatakan Nabi itu betul, yang disampaikan dari Jawa itu iya seperti itu. Nah, tapi ya yang namanya Wahabi ini tidak konsisten. Di situ kullu bid'atin dhalalatun. Nah, sedangkan orang Wahabi, kalau orang NU, orang Ahlussunnah wal Jamaah membagi bid'ah dibilang menentang Nabi. Itu namanya menentang Nabi. Sementara orang Wahabi sendiri itu membagi bid'ah jadi dua, yaitu bid'ah diniyah dan bid'ah dunyawiyah. Loh, kapan Nabi itu dalam hadisnya itu membagi menjadi dua bagian? Bid'ah jadi ada hadis bid'atan dunyawiyatan, tidak ada, kecuali bid'ah dunia itu tidak ada. Lafaz kullu itu kullu semuanya maknanya, lihat di kamus-kamus, kullun itu maknanya semuanya. Ini kan Kardiman enaknya sendiri. Kalau orang lain yang membagi-bagi bid'ah dibilang menentang Rasulullah. Loh, dirinya apa tidak menentang juga? Kalau ulama Ahlussunnah wal Jamaah tidak serta-merta memutuskan ini bid'ah, dipadukan dulu satu hadis yang satu dengan hadis lainnya, kemudian disimpulkan suatu hukum. Di antaranya hadis yang dipakai oleh Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya bid'ah itu menurut Imam Syafi'i ada dua, yaitu bid'ah mahmudah atau bid'ah hasanah, ada bid'ah madmumah atau yang sering dikatakan bid'ah dhalalah. Bid'ah mahmudah itu bid'ah yaitu ya memang tidak ada di zaman Rasulullah, tapi perbuatan itu tidak melanggar syariat, tidak bertentangan dengan syariat, maka ini bid'ah mahmudah. Contohnya zaman Nabi Quran tidak dibukukan, ya. Setelah Sayyidina Utsman itu dibukukan, kemudian ada titiknya, ya. Dulu sebelumnya tidak ada, antara shod dengan dot itu sama polos, tidak ada titiknya. Antara zo dengan po itu sama. Itu namanya bid'ah mahmudah, karena kebelakangannya orang itu sembah beda, sehingga tanpa itu mungkin tidak akan bisa baca. Itu namanya bid'ah mahmudah. Yang menurut ulama Ahlussunnah yang bid'ah madmumah itu yaitu menambah rakaatnya sholat fardu, itu namanya bid'ah madmumah. Contohnya hadis. Nah, kemudian untuk masalah sholawatan, yasinan, tahlilan, kenapa ulama Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengatakan bid'ah? Karena sabda Nabi, man sanna fil Islam, ini sabda Nabi, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan, barang siapa yang mengadakan suatu amalan di dalam Islam, perbuatan baik, falahu ajruha, maka dia mendapat pahalanya amalan tadi, sunatan hasanatan.
Wa ajruman amila ba'dahu, dan pahalanya orang yang melakukan setelahnya, artinya yang meniru. Dulu Wali Songo yang mengadakan tahlilan, yang merintis, kemudian ditiru oleh ulama-ulama sampai sekarang, sampai zaman 2022 ini. Maka yang merintis tahlilan itu dapat pahalanya setiap orang-orang yang tahlil. La yanqusu min ujurihim syai'un, pahalanya tidak berkurang, artinya tidak mengurangi pahalanya yang awal-awal. Wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang mengadakan perbuat sunnah yang jelek, yang buruk, falahu wizruha fa alaihi wizruha, maka dia memperoleh dapat dosanya. Ya tadi menambah seperti rakaat sholat dikurangi, merubah dalam sholat dirubah, diikuti oleh orang-orang berikutnya. Fa alaihi wizruha, maka orang itu dapat dosanya. Wa wizru man amila ba'dahu, dan dosanya orang yang melakukan setelah dia. Ya kan amalannya NU seperti tahlilan itu yang bid'ah. Wah, apa kalian itu yang mengadakan daurah? Apakah tidak bid'ah? Mana kapan Nabi mengadakan dakwah di televisi? Kapan Nabi mengajari dakwah lewat televisi? Nabi awal-awalnya dakwahnya door to door, dengan secara sembunyi-sembunyi dari pintu ke pintu. Tidak di syuting, tidak di kamera Nabi itu. Dulu nggak ada kamera. Kalian Ustaz-Ustaz Wahabi di syuting, mengadakan kajiannya ditolak, apalagi masyarakat Aceh Barat sekarang pemerintahnya tegas menolak, melarang keras paham Wahabi. Bagus, mudah-mudahan semua seluruh Indonesia ajaran Wahabi dihapus atau dilarang. Perpecahan antara umat Islam itu bikin gaduh. Umat Islam yang ternyata tentram jadi tak tentram, sehingga diadu domba secara pelan-pelan. Makanya tidak pantas ajaran Wahabi itu tumbuh atau beredar di Indonesia. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari orang-orang Wahabi yang nonton video ini, silakan disanggah videonya. Ini fakta ya, fakta. Jelas-jelas ustadz kalian kalau diajak debat sering kabur. Mulai ustadz siapa itu? Pernah Yazid Jawas diundang tabayun oleh MUI Jawa Barat, tidak muncul-muncul, tidak nongol-nongol, ngecut. Ayo disanggah video saya tunggu kasih linknya di di komentarnya video ini ya, kasih linknya, saya tunggu ya. Dari saya hanya itu, ya mudah-mudahan manfaat. Saya mohon maaf, saya hanya ingin menyadarkan beliau-beliau itu. Ayo saudara-saudara kita yang sudah masuk aliran Wahabi, monggo keluar ya. Mumpung Anda masih ada sisa nyawa, masih hidup, segera keluar dari ajaran itu, karena itu ajaran sesat, ajaran yang dimurka oleh Allah. Itu ajaran yang sesat. Juga ustadz-ustadznya, ayo ustadz, jangan eman-eman dengan gaji besar dari luar negeri itu ustadz. Kami sudah jadi rahasia umum bahwasanya ustadz itu oleh tingkat provinsi itu 20 juta ke atas itu nominal gajinya dari luar negeri. Gajinya jadi ustadz Wahabi. Itu kami dapat bocoran dari mantan Wahabi. Ayo tinggalkan itu semua. Kita kembali kepada ajaran yang benar, yaitu ajaran syariat Rasulullah, syariat Ahlussunnah wal Jamaah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.